Bro, setiap tahun, lebih dari 3 juta orang Indonesia lulus dari SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Tapi lapangan kerja baru tidak pernah tumbuh secepat itu. Data menunjukkan jutaan orang usia produktif hari ini tidak bekerja, dan mayoritasnya lulusan baru. Artinya, masalahnya bukan kurang sekolah, bukan kurang usaha. Ini soal sistem yang mencetak harapan lebih cepat daripada kesempatan. Di negeri ini, wisuda bukan garis akhir perjuangan. Seringkali, justru awal dari antrean panjang yang tidak pernah dijelaskan ujungnya. Yang paling melelahkan dari pengangguran bukan tidak bekerja. Yang melelahkan adalah bangun pagi, membuka ponsel, mengecek email, dan kembali tidak menemukan apa-apa. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi berbulan-bulan. Yang melelahkan bukan tenaga, melainkan penjelasan. Menjelaskan bahwa kita bukan tidak mau bekerja. Menjelaskan bahwa kita terus mencoba. Namun di ruang-ruang obrolan yang sering terdengar hanya satu kalimat, sabar dulu. Di negeri ini, menunggu terlalu lama sudah dianggap biasa. Setiap tahun, ribuan orang diwisuda. Alma mater dikenakan. Orang tua tersenyum. Ucapan selamat memenuhi ruang. Pendidikan disebut sebagai investasi masa depan. Namun setelah panggung ditinggalkan, yang tersisa bagi banyak orang hanyalah antrean. Jumlah lulusan terus bertambah. Pertumbuhan industri tidak seimbang. Jika 1 atau 2 orang menganggur, itu mungkin nasib. Namun jika jutaan, itu adalah pola. Di sini, pendidikan seringkali menjadi tiket menuju antrean panjang yang ujungnya tidak terlihat. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Setiap pemilu, lapangan kerja selalu menjadi janji utama. Jutaan lowongan, puluhan juta kesempatan, disampaikan dengan suara lantang, diulang berkali-kali. Namun setelah baliho diturunkan, lowongan justru menghilang. Kita jarang diajak melihat peta industrinya, rencana jangka panjangnya, siapa yang benar-benar disiapkan. Yang kita lihat hanya hasil akhirnya. Kita tetap menunggu. Masih hangat jadi perbincangan, job fair atau bursa kerja membludak di Bekasi. Mengiringi ramai fenomena miris ini, disebut sebenarnya perusahaan-perusahaan di job fair ini pun tak betul-betul butuh pekerja, pemirsa. Job fair seharusnya menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan dan kesempatan. Namun, yang sering ditemui di lapangan adalah loket demi loket. Tiket masuk, biaya registrasi, parkir yang mahal. Para pencari kerja datang dalam kondisi terbatas, namun diperlakukan sebagai pengunjung acara. Kurikulum vitae dikumpulkan, diberi cap, tanpa percakapan, tanpa kepastian. Pulang membawa brosur, bukan panggilan kerja. Ironisnya, yang paling rajin datang ke job fair adalah mereka yang paling tidak punya banyak opsi. Di tengah keputusasaan, penipuan tidak memerlukan kecerdikan tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah orang-orang yang kelelahan. Lowongan fiktif, skema deposit, janji kerja cepat. Ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan waktu, ada pula yang kehilangan arah. Pertanyaannya sederhana, mengapa penjagaan selalu datang terlambat? Mengapa pencari kerja harus menghadapi sindikat penipuan sendirian? Di saat pencari kerja diminta bersabar, di dalam sistem ketenagakerjaan sendiri muncul kasus korupsi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Pejabat yang pernah dicitrakan peduli, dekat dengan rakyat kecil,
menjadi simbol harapan, tersandung penyalahgunaan wewenang. Masalahnya bukan satu individu, masalahnya adalah sistem yang bocor di dalam namun terus meminta ketenangan dari luar. Mungkin persoalannya bukan karena kita kurang berusaha. Mungkin persoalannya bukan karena kita tidak kompeten. Mungkin kita hidup di dalam sistem yang terbiasa membiarkan orang menunggu. Selama pengangguran hanya dilihat sebagai angka, bukan sebagai manusia, luka ini akan terus diulang. Di negeri ini, kesabaran sering dipuji. Karena itulah cara termurah mengelola kekecewaan. Mungkin kita tidak gagal. Mungkin kita hanya hidup di sistem yang belum sungguh-sungguh menyediakan tempat. Dan selama kondisi ini dianggap wajar, nasib pengangguran akan terus berjalan sendiri, tanpa pengemudi.